sama kami yang buku ini. Yo, betul ada. Halo, what's up guys, pemirsa dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan berkunjung ke salah satu kafe yang menarik sekali dan kalian wajib datang. Kafe ini miliknya anak muda Papua. Dia sangat menginspirasi tong semua. Kafe bertempatnya di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Di mana tempatnya teman-teman? Mari kita lihat kafenya ini. Check this video. Tasteful blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Yawan, Yes. semuanya warga netizen yang saya cintai. Seperti opening pertama tadi, dalam perjalanan saya akan pergi ke salah satu kafe yang sangat menginspirasi saya dan saya sudah tiba. Kali ini kita akan ngobrol bagaimana anak muda Papua ini dia memulai kafe ini. Kafe ini sangat autentik sekali bahasanya, seperti begitu, orang Nagaul orang bilang seperti begitu ya. Wow, senang sekali bisa berjumpa dengan Bung Levi ya. Lemius. Lemius ya. Bung Lemius, mungkin pemirsa yang sedang nonton kita punya konten kali ini ceritanya seputar kopi. Ya, bagaimana petani kopi akhirnya sampai hari ini masuk di kafe-kafe. Dan ini anak muda Papua yang sangat menginspirasi saya. Kita akan ngobrol seputar aktivitas kakak dia. Bro, apa kabar? Kabar luar biasa. Kabar kopi sangat gembira bagi dunia. Sungguh mati. No kopi, no life. Tuhan, ini macam kayak Mario Tegurnya Papua ini ya. Ya, guys, ini. Jadi ceritanya ini sangat baik sekali. Bro, Abang mungkin bisa jelaskan kepada semua warganet tentang latar belakang kakak. Bagaimana memulai suatu tindakan yang memang menyita waktu yang sangat banyak nih. Baik. Mulai kafe ini bagaimana? Kita coba cerita. Mungkin sebelumnya perkenalkan dulu lah ke semua warga netizen. Siap. Pasti ada yang penasaran dengan siapa ini yang kepala botak ini. Iya. Baik, terima kasih Bung Nies, senang sekali. Ya, senang juga ketemu abang di sini. Saya sangat happy hari ini dikunjungi oleh teman-teman yang sangat luar biasa, ganteng, Wes, di Gallery of Papua Black Gold Coffee. Kenapa kami kasih nama dia Papua Black Gold Coffee? Ya. Karena kopi ini merupakan emas kedua di bumi Cendrawasih, dan itu harus perlu kita ketahui bersama. Yes. Yang kita hidup di atas tanah ini. Itu pesan bahwa kopi itu sudah masuk dalam kategori emas kedua di bumi Cendrawasih. Wah, belum selesai ngobrolnya langsung ke pesan ini. Kayak rindu semua. Karena kalau kita bicara terlalu banyak nanti orang lupa. Oh iya. Gitu. Jadi pesannya dulu supaya tidak lupa. Oh iya. Karena kalau banyak kopi banyak inspirasi, jadi nanti kabur. Oke, terus. Lanjut. Baik, sehingga saya Lemius Gombo sebagai the founder of Papua Black Gold Coffee. Wow. So di sini adalah galeri. Ya. Jadi galeri ini didirikan pada tahun 2021, 16 Oktober tahun 2021. Dan puji Tuhan, sebelum saya terlibat dalam pengurus Kamar Dagang Industri Kabupaten Jayawijaya, Oh, luar biasa. saya sudah bekerja Oke, di dunia kopi. Saya sangat jatuh cinta dengan namanya kopi. ya. Berapa lama nih? Sebelum 2021 kurang lebih
2 tahun itu sudah saya jatuh cinta dengan kopi. Wah, luar biasa. Jadi 2020, 2019, 2020 itu sudah saya fall in love with coffee. Wow, bahasa Inggrisnya bagus, Cak. Yang sekarang kita bilang the coffee is the second gold in the world. Jadi Wow. kopi adalah emas kedua di bumi Cendrawasih Papua. I like this Sentence. sentence. Yeah, Yes. great. Wow. Jadi ingat, I'm the second president of coffee in the world. Wow. Ya. Presiden Oh. pertama kita hargai Bapak Mr. Joko Widodo, Ya. tapi saya presiden kopi kedua di dunia. Oi. Karena saya punya mimpi besar, itu harus mulai dari kopi yang sederhana, Ya. pisang yang sederhana harus dari kampung, dan ubi Ya. yang sederhana. Silakan, Ya. Sambil santai. Ya? sambil santai. Pak, santai jangan tegang, Pak. Bahasanya khotbah semua keluar nih. Or men's coffee, itu artinya kopi khusus untuk laki-laki. Wah, coba cerita kenapa khusus untuk laki-laki? Ada. Cerita sangat Jangan panjang. cerita, Neng. Jangan cerita. Oke, bagi yang laki-laki, kalau jantan mau lebih jago, mau lebih jantan lagi, silakan minum kopi laki-laki. Wow, berarti berhubungan dengan biologis ya? Iya, itu berhubungan yang biologis. Berarti perkuat Ade Joni. Iya, itu perkuat Adi Joni Tabuni. Oh, jadi guys, ini kopi jantan ini untuk perkuat Ade Joni kalian. Iya, Adi Joni kalian, betul. Ya, jadi seperti gitu. Kalau memang pengen datang ke Wamena, jangan lupa datang sini karena ini kopinya banyak macam ini ya. Mungkin Bung Levi bisa cerita lagi. Kenapa kopinya ini asal dari mana? Terus ada 2 jenis dari ini. Ada kopi yang sudah ini, terus bahan-bahannya juga ada pisang, ada ubi asli nih ya. Iya, ini Ubi yang sudah ini dibakar atau gimana? ubi ini kami ambil dari kebun. Iya. Kalau kita yang tidak punya uang, tidak usah pusing juga. Karena hidup tuh simple. Life is simple but enjoy. Betul. Jadi kita bisa ambil dari kebun, pisang juga kita bisa ambil dari kebun. Ya. Dan kopi ini juga kami ambil dari kebun. Dari kebun mana, Pak? Dari kebun Bipiri. Oh, bibir itu di Itu Wamena kan? itu di Wamena, itu di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Wah, itu kagak ini bibir Wamena ini kan luas. Iya. Ada beberapa suku yang ada di pegunungan. Ah, di sana di Kampung Bibir itu suku apa yang ada di sana? Baik, itu suku Walak. Oh, bahasanya beda juga, Pak. Iya, bahasanya beda. Yang membedakan bahasa adalah dia punya pronouns. Oke. Iya, Luar biasa. begitu. Jadi kalau saya bilang ini Erom, itu Bahasa bahasa Walak. Tapi kalau lembah di sini mereka bilang Hipere. Bibir. Iya, kayak gitu. Kalau di Kal- kita lani dan lembi. Bi, kalau di sana di Walak makanan ini kita bilang ini kan Pisang. pisang Bahasa Indonesia, daerahnya? tapi bahasa daerahnya di Oh, kalau kita lani lawi. Lawi. Iya, Kalau iya, di iya. sini haki, Haki. Wah. Iya. Kalau bahasa daerah khusus saya tuh banana. banana. Oh itu ipar yang bahasa. Ipar dari Ipar yang di luar itu. Samoana. Banana. Oke guys, ya sini obrolannya sangat semakin cair karena kita minum kopi apa? Kopi jantan. Kopi jantan. Ya, inspirasi semakin. Jantan harus minum kopi jantan. Betina nanti kita sebentar kasih kopi jantan. Ya, kakak. Saya ini penasaran background kakak. Kakak dulunya gimana? Anak memang dari villa atau gimana? Coba kakak cerita sedikit. Baik. Kenapa sampai sudah ada ribuan buku? Ya pasti kakak punya tujuan tertentu yang kakak punya. Baik. Coba kakak cerita kakak pula latar belakang. Terima kasih. Saya punya background. Saya dari anak yang dari kampung, yang terpencil. Itu bahasa ipar orang tadi bilang jungle. Jadi saya ada di jungle. Dan Hutan ya berarti. hutan benar sekali. Dan hari ini kenapa Tapi ada? kakak tidak liar kan? Saya tidak liar. Oke. Tapi kadang-kadang otak juga liar. Kita liar dengan kopi, jatuh cinta dengan kopi jadi. Oke, Begitu. lanjut. Ya. Yes. Jadi kenapa kami harus taruh banyak buku-buku di dalam ruangan? Ya. Karena ini semua buku full ya, buku bahasa Inggris. Oke. Iya. Karena kopi itu memberikan kita juga banyak inspirasi. Oke. Sehingga orang datang ke sini minum kopi, tapi untuk pengetahuan saya kasih gratis. Wow, unik. So you don't need to pay for knowledge,
Tapi kopi harus bayar 25.000 nih satu cangkir kecil. Satu cangkirnya 25.000 ya. 25.000 tuh Ipar. Oh, sangat murah sekali ya. Begitu, Ya. ekonomis. Dan kalau petani kopi yang datang ke sini, saya kasih dia 5.000 saja. Oh. Karena dia ownernya. Oke. Begitu, jadi kita kasih 5.000. Berarti dia king ya. Dia raja. king. Luar biasa. Begitu. Itu spesial buat mereka ya. Jadi kopi boleh bayar, tapi untuk buku-buku pengetahuan tidak boleh bayar, dengan tujuan seperti begini supaya ada progres pengembangan kemajuan dari kampung, kota, dan untuk negeri kita tercinta. Ya. Supaya progres pembangunan kemajuannya lebih cepat. Luar biasa. Jadi sambil minum kopi, tapi inspirasi kopinya mereka bisa baca-baca buku, dapat pengetahuan yang bagus dari sini. Jadi mereka tidak hanya bayar kopi, tapi juga mereka mendapatkan pengetahuan yang luar biasa dari tempat ini. Ini ceritanya buku-buku bahasa Inggris semua nih, bro. Kayaknya bro bisa ceritakan latar belakang sedikit Inggris-Inggrisnya. Aduh. Karena saya lihat nih kayaknya ada semua buku nih bahasa Inggris. Dulu juga bikin sapu otak error dengan bahasa Inggris, tapi Oh, pernah hari sekolah. ini saya- Sekolah di bahasa Inggris. iya. Oke, coba cerita. Bisa bolos-bolos. Wah. Ibu guru masuk sudah bolos lari. Iya, luar biasa. Tapi puji Tuhan, saya juga sedikit ada fall in love with bahasa Inggris juga. Wow. Jadi bahasa Inggris yang sedikit kaki kepala tapi patah-patah, tapi pas kena juga begitu. Wes. Ya, Luar jadi biasa. kenapa saya taruh buku-buku bahasa Inggris di dalam kafe ini? Kafe ini full karena anak muda sekarang itu kadang-kadang mereka datang ke sini minum kopi tapi main handphone. Ya. Jadi mereka yang tidak punya kuota untuk internet akses untuk mendapatkan pengetahuan baik di handphone, saya harus siapkan buku-buku manual sehingga sambil minum kopi tapi mereka kan bisa apa namanya? Baca-baca di buku. Ambil buku santai, mereka bisa baca. Ya. Dan mungkin mereka bisa share di internet juga, kayak gitu. Oke, luar biasa. Ya, Jadi itu tujuannya ya. itu tujuannya. Oke, kakak ini pisang nih. Kita rasa pisang nih kok beda nih kakak. Kenapa pisang ini apa snack ya? Jadi Iya. kenapa tidak ada kue-kue yang modern? Kakak lebih taruh pisang-pisang yang asli dari Wamena sendiri. Baik, kenapa saya harus buat kafe, kemudian menu di dalamnya harus ada makanan-makanan yang lokal? Karena saya jujur, saya makan nasi tapi perut masih lapar. Oke. Kalau saya makan ubi dengan pisang, Hmm. itu powernya awas. Oke. Luar biasa. Dan Jadi saya rasa kenyang. oke. Itu ya alasannya. Itu alasannya. Terus, Jadi- terus melestarikan gitu. Dan yang berikut adalah begini. Di kafe-kafe besar ini kan sering makanan-makanan yang selalu sedikit berlemak lah. Ya betul. Dan makanan yang selalu berkontaminasi dengan alat-alat elektrik. Dan itu juga mengganggu kami punya otak juga, saya Oke. berpikir. Jadi menyeduh kopi pun kita harus menyeduh kopi dengan yang manual juga. Dan makanan pun harus makan makanan yang khas orang Wamena, orang gunung lah. Oke. Sehingga kita semakin kuat begitu. Tidak lemah karena harus minum kopi jantan juga. Ya. Seimbangi. Betul, saya setuju. Kira-kira ini pisangnya namanya apa nih? Ini pisang gulok. Oh, gulok. Gulok itu jantan. Ada ceritanya. Karena satu dua buah pisang begini kita makan tuh sudah rasa cukup dan kita kuat. Luar biasa. Begitu. Jadi ini tanpa bahan kimia ya. Tanpa bahan kimia. Luar biasa. Kita bakar, ubi juga kita bakar Luar biasa. dan kita siapkan. Oh, luar biasa sekali pemirsa. Jadi kakak, ini saya pikir satu gebrakan yang sangat luar biasa. Berapa lama kakak mulai mendirikan kafe ini? Saya baru memulai bangun kafe ini kurang lebih 2 tahun. Kenapa 2 tahun bangunan, padahal bangunan kecil sekali, 8 kali 4. Tapi karena saya harus mulai dari apa yang bisa saya lakukan dan saya buat. Jadi saat ada uang, ada berkat, begitu rezeki sedikit hasil dari kopi, saya mulai bangun, ada penambahan-penambahan kayak gitu. Terus kadang-kadang ada pengunjung datang lihat belum finishing, datang juga kasih berkat. Luar biasa. Begitu, karena mereka lihat dari motivasi dan tujuan saya kerja jelas. Karena lewat kopi bagaimana kita membangun ekonomi hijau, Ya. bangun home industry, Ya. itu lebih penting. Ya. Sehingga
kami memakan waktu hampir 2 tahun. Oh, 2 tahun, luar biasa. Iya. Luar biasa. Itu saya pikir sudah sangat lama. Sekarang sudah beroperasi nih. Iya, sekarang sudah beroperasi. Walaupun lama, tapi kalau kita mau mencapai sesuatu yang bagus dan yang berkualitas harus slow, ya. slow but surely. Ya. Begitu. Pelan tapi pasti. pasti. Wow, memang. Jadi teman-teman di sana, kalian yang nonton memulai sesuatu tidak harus buru-buru, pelan tapi pasti. Ya. Kayak kunci ya. Ya. Bagus sekali tuh. Itu kunci. Jadi jangan cepat-cepat tapi pelan tapi pasti. Yes, untuk menghasilkan sesuatu Ya. yang bagus gitu. Yang bagus. Wow, luar biasa. Supaya waktu orang masuk, orang lihat juga enjoy begitu. Jadi jangan kita lihat hasilnya, tapi kita harus lihat dia punya processing. Kakak, saya kembali ke pertanyaan yang pertama sekali. Kenapa Boleh. Black Gold Cafe? Gold itu kan emas. Ya. Kenapa? Coba kakak cerita sedikit. Ini sedikit mengganggu pikiran saya. Kenapa kok kakak bisa bilang gold? Apa alasannya? Baik. Alasannya emas ingat. Emas tidak selamanya akan selalu ada. Pasti dia akan habis. Maksudnya emas yang ada di bawah tanah Papua Iya. gitu. Emas yang ada di bawah tanah Papua, ingat. Emas makin lama makin habis. Kopi karena dia sudah masuk emas kedua di bumi cendrawasih, hingga kopi tidak pernah akan habis Ya. Setuju. sampai kapanpun. Setuju kakak. Karena kopi itu berbicara tentang life, tentang kehidupan ini. Bagaimana dia memberikan kita banyak inspirasi Ya. Tentang persahabatan. tentang persahabatan, Ya. tentang apa saja, Oke. tentang dunia ini. Sehingga saya beri nama Kopi Emas Hitam Papua. Wow. Jadi kopi itu bukan sekedar hanya bersenang-senang atau bergaya-gaya, tetapi kopi itu sesungguhnya emas. Kita tidak sadar dengan ini. Ya. Sehingga kopi juga bisa menghasilkan nilai yang sama seperti di nilai emas juga. Seperti begitu. Jadi nama itu menceritakan sebuah kekayaan alam yang ada di tanah Papua begitu ya. Sangat. Luar biasa kakak. Saya sangat terdorong dengan apa yang nama itu bukan hanya sekedar kasih nama, tapi punya arti yang sangat mendalam. Itu satu hal yang luar biasa sekali. Ya. Dan kopi tidak hanya kopi. Apapun yang tumbuh di atas tanah Papua, di atas bumi cendrawasih, semua bernilai emas. Kembali kepada manusia yang dapat mengelola, memberikan manajemen yang bagus tentang apapun yang ada di atas tanah ini. Ya. Itu. Luar biasa. Super sekali menurut bilang. Ya kakak. Dan kita kembali ke flashback. Papua ini kan punya banyak sekali kopi. Khususnya kita Papua Pegunungan Wamena. Siap. Apa saja yang akan didorong oleh teman-teman yang pelaku UMKM? Apa saja yang mau didorong? Atau buat semua? Kan kita lahan kosong banyak nih. Iya, setuju. Apa saja yang mau disampaikan kepada semua pemirsa yang nonton, bahkan warga adik-adik atau ibu-ibu yang sedang punya lahan yang kosong nih? Kenapa sebagai pelaku UMKM? Baik, saya sendiri yang sedang memulai di dunia ekonomi kreatif dan pelaku UMKM, saya mau beri pesan kepada kita semua yang pecinta kopi, penikmat kopi, dan peminum kopi. Ingat bahwa lahan yang kosong di atas tanah ini itu perlu diisi. Ya. Kembali kepada manusia itu buat manajemen untuk mengelola sumber daya alam yang ada ini. Kopi ini, ubi, dan juga pisang, ini semua bernilai emas. Ya. Tidak hanya kopi. Sehingga saya mau beri pesan kepada kita semua bahwa kita harus berkreasi, anak muda sekarang. Ya. Tidak boleh tidur, tidak boleh terlena dengan situasi yang sedang terjadi. Tapi kita harus bangkit dan anak muda harus berkreasi untuk membuka lapangan kerja. Ya. Karena kadang-kadang begini, kita bilang kita butuh modal. Sebenarnya modal itu berbicara tentang kita sehat itu sudah modal, sudah cukup. Itu yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah berikan kita modal, yaitu kesehatan. Yang berikut adalah pengetahuan. Bagi teman-teman yang kalau sudah di sekolah tapi belum ada lapangan kerja, kembali kepada skill. Ya. Saya sekolah di bagian apa?
ayo mari kita mulai melakukan Ya. pengembangan skill, Setuju. buat ekonomi kreatif, Setuju. menciptakan inovasi-inovasi terbaru. Ya. Itu part of life, sehingga kita akan enjoy dengan apa yang kita buat. Ya. Wow. Luar biasa sekali kan. Kadang penyakit sosial ya, bicara penyakit sosial ini kan banyak sekali generasi muda ya mentalnya instan. Ya. Ibarat tangannya gini, tidak Ya. mau cangkul tanah. Setuju. Itu bagaimana untuk generasi muda ini sebagai pelaku UMKM? Baik, untuk generasi muda, lebih khusus untuk pelaku UMKM yang sudah sedang berjalan dan akan mau memulai, dan yang bagi yang senior, bahwa UMKM itu penting Ya. karena itu memberikan kita manajemen kehidupan yang baik hanya lewat UMKM. Jadi bagi teman-teman yang pemuda Papua yang saat ini banyak buang-buang waktu, Ya. tinggal minta sini, minta sana, sebenarnya waktu kita itu adalah emas. Waktu kita itu adalah uang. Ya. Tapi kalau saat ini saudara tidak menghargai waktu saudara, maka saudara sedang menolak berkat Tuhan yang ada Ya. di atas tanah ini. Setuju, setuju. Jadi saatnya anak muda Papua harus memulai untuk bergerak di bidang UMKM ataupun di dunia lain, Wow. seperti di usaha ekonomi kreatif. Luar biasa kakak ya. Kakak, kita kembali ke kopi. Kopi, bicara inspirasi guys. No coffee, no life. Ya. Kakak, ini ada Ini satu ini teh. Iya, coba kakak cerita dulu ini. Ceritanya gimana? Tehnya bahan Itu dasarnya dari apa? teh dari kulit kopi merah atau teh Oh. dari teh ceri merah. Jadi ini kopi dia punya kulitnya, kadang-kadang kita bikin sampah itu tidak bagus. Oke. Jadi Sebenarnya punya manfaatnya juga. manfaat sangat besar untuk kesehatan ini. Nutrisi juga sangat bagus. Ya? Jadi Luar biasa. ini teh yang kami buat dari kulit kopi ceri merah. Sesudah haler kulit kopinya jangan buang. Itu dikeringkan selama kurang lebih 1 minggu. Lalu isi di dalam dia punya standing pots, dan kalau sudah kering kita bisa buat, masukkan di dalam dia punya box, Ya. lalu siram air panas, tinggal ganti-ganti air panas saja. Oh, berarti kulitnya tidak Kulitnya dikasih tidak dikasih keluar. keluar. Berapa kali bisa dipakai? Bisa 4-5 kali. Oh, luar biasa, luar biasa. Dan ini obat juga. Oh, buat apa saja? Ini untuk obat kesehatan. Kalau kita merasa kerongkongan ini tidak enak, kita bisa minum ini, dan itu memberikan kita kelegaan. Oh, luar biasa. Rasa batuk-batuk, dan juga untuk rematik, asam urat, dan kolesterol. Luar biasa. Iya. Jadi asam urat dan kolesterol harus jaga keseimbangan dengan minum teh yang tanpa gula, pisang sama ubi. Iya, iya. Kakak, ini kan Ubi manis itu. Ini kan ubi ya. Ubi manis. Jadi ini ubi manis dari ini kakak bakar ya. Itu saya bakar. Bahan asli tanpa ini pengawet. Iya. Luar Itu biasa. bahan asli langsung dari, Boleh saya coba ya? silakan, itu ubi manis itu, Ipar. Wow, luar biasa. Ipar itu khusus ya. Ipar khusus karena makan jadi siapa ngelipar kan. Kakak, coba cerita ini diambil dari kebun langsung kak? Itu diambil dari kebun, kemudian harus disimpan kurang lebih 1 minggu 2 hari ataupun 3 hari. Oh, berarti ini menyangkut rasa berarti. Itu menyangkut Biar rasa. dia jadi manis begitu. Sangat manis. Oh, sangat manis. Apalagi saya lebih manis, kami berdua lebih manis. Santai. Apalagi menyeduh dengan teh. Wow. Oke. Guys, ini ubinya manis sekali. Dibakar kakak. Dibakar. Dibakar di oven kak. Dibakar dengan api. Oh, beda kakak. Iya. Kembali kepada pola teknik bakar. Wow, keren. Saya suka gaya bakar. Iya. Karena kalau kita makan ubi yang sudah bakar, itu beda rasanya. Ya. Makan ubi sepangkal begini, itu kita bisa melakukan satu perjalanan yang sangat jauh. Nah, luar biasa. Betul, saya setuju. Oke kakak, kita kembali ke cerita kopi. Kakak, kopi ini kan
menurut kalian kan memberi banyak inspirasi ya, Ya. dan juga memperkuat persahabatan. Kan kadang bagaimana ada pengalaman tertentu kopi-kopi yang diproduksi oleh kakak sendiri, ada pengalaman sudah sejauh mana kirimnya kakak? Ada yang pesan dari sejauh mana? Baik, sebelum saya kerja di Kamar Dagang Industri Kadin Kabupaten Jayawijaya, saya sudah bekerja memang di dunia kopi. Tapi manual saja bro, Luar biasa. manual. Bahkan pakai kuali di api, begitu. Oh itu? Tapi tidak banyak, 1-2 kilo saja. Oke. Dan saya waktu itu berpikir begini, kopi ini kok emas, kenapa saya tidak menghargai kopi? Gitu. Dan itu seperti stuck langsung di saya punya main bahwa dia memberi saya punya semangat, spirit untuk harus jatuh cinta dengan kopi. Karena saya mulai pelajari kopi, bahwa kopi itu sebenarnya bukan kopi-kopi yang bergaya-gayaan, tapi itu kopi yang memang punya pengaruh yang sangat besar di dunia. Karena kopi itu sesungguhnya itu dia merupakan alat pemersatu bangsa. Wow, ini bangsawan Dan sekali. dia Nah. kopi juga merupakan alat pemersatu gereja Ya. di dunia. Dia juga alat pemersatu budaya, adat istiadat. Ya. Karena kopi kita bisa duduk di satu meja. Siapapun dia, Latar belakang. latar belakang. Oke. Kau entah dari agama mana, tetap pasti kau akan duduk kalau kita bicara masalah kopi. Setuju. Jadi kopi Itu kunci. Makanya saya bilang kopi itu emas. wow, unik. Unik. Sekali kakak. Dan ini kan banyak sekali untuk ketika kita lihat banyak sekali teman-teman yang sudah memulai. Ya. Tapi kakak ini saya lihat, saya baru pertama kali datang juga di tempat ini. Dan ini satu langkah yang sangat luar biasa, kakak. Dan kebunnya ini kan kakak tadi bilang di Bipiri ya. Iya, kebunnya Itu di Bipiri. Tempat ketinggiannya berapa ketinggiannya itu? Baik, ketinggian kopi ini kopi Arabica tipikalnya. Iya. Dan ketinggiannya 2100 kaki. Wow. Dari permukaan laut sampai ke ketinggian, karena saya memang di puncaknya. Ting promosinya sudah sangat jauh sampai tembus ke pasar Eropa. Makanya saya mulai semangat untuk membagikan edukasi kepada kita semua. Wow. Ingat, kopi itu emas. Kita harus fight with coffee seperti itu. Luar biasa, men. Jadi sudah ke pasar Eropa ya? Sudah ke pasar Eropa 60 bungkus. 60 bungkus. Iya. Wow, berarti peminatnya semakin banyak juga. Iya. Wow, hebat sekali kan. Dan buyers pun luar biasa dari luar. Oh, buyers. Iya, pembeli-pembeli dari luar. Wow, luar Seperti biasa. itu. Jadi setiap kali berapa kali kirim ke sana kan? Baik, pertama sekali saya kirim ke Kanada. Wow. Dan sebelum saya sudah kirim ke Kanada, barulah Pak Ketum Kadin Papua Pak Ronald bantu saya untuk bawa sampai ke pemerintah Ceko. Itu kopi dari Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, dan lebih khusus dari Bipiri. Wow, kampung Onggabaga, distrik Bipiri. Wey, Dengan ketinggian keren. 2100 kaki dari permukaan laut sampai ke puncak di atas. Ya. Dan Honai pun ada di atas puncak. Wow, luar biasa. Kakak mau sampaikan kepada pelaku petani kopi bagaimana pesannya dari Pesannya bahwa petani kopi yang sudah jatuh cinta dengan kopi, ingat, tetap semangat, maju terus, tidak boleh menyerah dalam keadaan situasi apapun. Ya. Sebab ingat, kopi memberikan kita kehidupan. Ya. Karena kopi itu emas. Kita tanam kopi hari ini tidak rugi. Pegawai punya batas waktu. Kita Ya. pensiun, tidak ada money. Kopi, kau tidak pensiun. Sampai kau tua, kau mati juga, anak cucu tetap pelihara kopi. Emas akan habis, tapi kopi tetap hidup. Ya. Wah. Jadi kopi itu emas kedua di bumi Cendrawasih. Hargai kopi, cinta kopi baik-baik, sehingga kopi juga mengerti kita. Ya. Begitu. Jadi lahan kosong semua bisa ditanam. Lahan kosong semua, tidak boleh lahan kosong tidur. Tapi lahan kosong itu harus kita bangkit, kita mulai kerja. Panggil desa, panggil semua elemen untuk melakukan kerjasama. Itu penting untuk kemajuan kampung. Ya. Itu harus dimulai dari diri kita seperti itu. Kita tidak boleh berharap kepada orang lain, tapi harus memulai dari diri kita untuk membangun kampung itu mandiri, independen, dan inovatif.
dan harus mengerjakan inovasi-inovasi baru juga. Wow. Kalau hari ini kita bisa produksi kopi sendiri, ambil dari kebun kopi, kita bisa bikin home industry, sampai dengan hasil jadi, kita bisa, apanya yang susah. Ya. Saran apa yang mau disampaikan kepada pemerintah sebagai pelaku UMKM? Baik, untuk menghidupkan ekonomi hijau, untuk menghidupkan roda pemerintahan ini, pengembangan ekonomi hijau di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, itu tidak hanya tugas pemerintah, tapi itu juga tugas kami bersama. Ya. Kami yang bergerak di organisasi, non-organisasi. Misalnya kalau di organisasi seperti di Kadin, itu organisasi tertua berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, dan juga di bawah dari Kadin, misalnya asosiasi, misalnya Gapensi, KAP, ataupun HIPMI, dan lain-lain. Kita bermitra dengan pemerintah untuk mengangkat nama baik pemerintah, bekerja di bawah organisasi pemerintah, supaya kita juga punya kontribusi untuk menghidupkan UMKM ini, bukan hanya tugas OPD ataupun pemerintah seperti itu. Jadi ini bukan saran, tapi kita harus jadi pelaku ya. Kita harus jadi pelaku untuk menghidupkan pergerakan ekonomi hidup. Jadi hanya saran kepada pemerintah bagaimana? Baik, saran saya kepada pemerintah, mohon dukungan kepada pemerintah bahwa apapun menjadi kekurangan nantinya dari setiap petani kopi, ada laporan masuk ke OPD, tolong perhatikan, bantu mereka terkait dengan peralatan kopi, dan juga karena itu akan memberi mereka semangat untuk bekerja lebih semangat. Kadang-kadang kopi dia banyak rumput, mereka tidak mau bekerja karena selama ini kurang pemasaran. Jadi pemerintah dan asosiasi maupun organisasi punya tugas dan tanggung jawab harus cari pemasaran. Kalau banyak pemasaran, tidak ada lahan yang kosong, masyarakat pasti akan rajin dan mereka akan lebih gila dan mereka akan lebih bersemangat karena uang langsung turun ke kampung. Contoh itu yang dikerjakan oleh kami di Galeri Papua Black Gold Coffee, bekerja sama dengan KPS, itu Kopi Papua Sejahtera, kopi tanah Papua yang ada di Provinsi Papua, bagaimana membangun ekonomi hijau, bagaimana melakukan pengembangan pembangunan ekonomi terkait dengan untuk komoditi kopi unggul di Kabupaten Jayawijaya, Papua Provinsi. Kami langsung turun ke lapangan untuk melakukan beli-beli kopi semacam itu. Wah, luar biasa. Jadi produk dari kafe sini ada berapa jenis kopi yang di... Baik, produk dari kafe ini kebetulan saya di sini juga pengurus Kamar Dagang Industri, dan di dalamnya ada Koperasi Kopi Kadin Lapago, itu bergerak sekitar 8 kabupaten kota untuk Provinsi Papua Pegunungan, sehingga kopi-kopi yang dari setiap kabupaten maupun setiap distrik, untuk Jayawijaya Sentral ada 40 distrik, itu kami tampung di tempat ini. Jadi masyarakat punya kopi, mereka bawa, langsung mereka bawa ke sini. Dan kadang kami langsung bikin jadwal, langsung turun ke lapangan untuk langsung kasih uang ke masyarakat, langsung beli kopi di masyarakat. Jadi masyarakat yang terkendala untuk datang ke kota, itu kami langsung turun ke pos untuk langsung beli kopi di lapangan. Karena saya sendiri sebagai anak daerah yang mengerti situasi keadaan di kampung, ya saya harus turun ke kampung untuk bawa uang langsung beli kopi di kampung. Dan di sini mereka punya kantor atau tempat penampungan kopi dari 8 kabupaten kota, dan lebih khusus untuk sentral Jayawijaya. 40 distrik. 40 distrik ya? Iya. Dalam hal ini distrik Bipiri sebagai penggerak utama dan fokus sasaran utama. Luar biasa. Kira-kira ada beberapa banyak petani kakak yang di baik, petani yang sudah saya cover data, yang petani kopi yang sudah saya cover data itu sekitar 345 petani. Itu yang sudah saya cover, data mereka ada di saya. Itu yang komplit. Ya, itu yang khusus hanya untuk di Jayawijaya, tapi 5 distrik. Ya, belum distrik yang lain. Itu baru 5 distrik. Ya, saya berharap juga bisa dikembangkan juga. Selain 5 distrik masih bisa jangkau 40 distrik yang lain juga. Supaya bagaimana masyarakat kita ini mereka hidup dengan kopi memberikan kehidupan, kopi memberikan inspirasi yang tadi Kakak bilang. Siap. Itu sangat bagus sekali. Terkadang kan kita masyarakat ya mereka tebang berbuang, mungkin kadang jenuh. Itu dia. Gitu. Tebang itu. Tebang berbuang, mereka bikin lahan ubi. Jadi memang itu masalah, bro. Jadi
Kenapa ada pergerakan kopi mulai banyak? Karena dengan edukasi kopi itu emas, sehingga lahan-lahan yang selama ini orang-orang tua dong tebang, kadang-kadang dia punya kayu buah itu dong potong untuk mengalas kadang-kadang potong untuk bikin hulu sikop, hulu kampak gitu. Sekarang mulai ada penanaman baru. Luar biasa, luar biasa. Oke, luar biasa kakak. Mungkin ada beberapa jenis kopi yang di Bipiri. Bipiri sana kan? Baik, yang untuk Bipiri ini kita ada hanya satu kopi. Oke. Bahkan untuk umum di Kabupaten Jaya itu hanya kopi Arabica. Oke. Kalau macam kopi Robusta itu kan ada di bagian wilayah pantai. Ya. Kayak gitu. Kenapa harus kopi Arabica? Apa perbedaan Robusta dengan Arabica? Baik, Coba kakak kasih satu pandangan sedikit. baik. Untuk ini menurut saya ya. Ya. Menurut saya, dan kenapa saya harus jatuh cinta dengan kopi Arabica, karena memang kopi itu yang banyak ada di wilayah gunung. Ya. Dan dia sangat cocok untuk melakukan pengembangan komoditi kopi unggul terkait dengan kopi Arabica itu hanya ada di gunung. Ya. Sehingga kopi yang sedang kami jalan memang sebelumnya memang sudah ada kopinya hanya itu saja. Ya. Kalau kopi Robusta pasti mungkin kami juga melakukan pengembangan, tapi sampai saat ini belum ada kopi Robusta, tapi yang ada hanya kopi Arabica. Ya. Wah, organik ya? Organik. Luar Dia biasa. sangat organik. Jadi Luar biasa. tanpa kita memberikan pupuk tambahan apapun seperti yang kita lihat di dunia-dunia lain. Ya. Begitu. Ya. Tapi kalau Papua, everything is unique. Ya, luar biasa. Saya suka itu. Papua, everything This is unique. unique. Ya. Oke kakak, saya mau tanya satu pertanyaan lagi ini tentang bagaimana, tentang memulai modal usahanya bagaimana. Coba memberikan satu gambaran sedikit. Baik, terima kasih banyak. Modal usaha bagaimana Gallery of Papua Black Gold Coffee, atau di sini merupakan juga gudang penampungan kopi. Yes. Dan di bawahnya ada UMKM, Ya. dan di atas ini coffee tapi sekaligus library box. Ya. Dan bagaimana barang ini bisa terbangun. Modal awal adalah 10 juta saja, tidak besar. Oh, 10 juta. 10 juta. Tapi saya punya satu pikiran yang optimis, semangat. Semangat itu yang tidak pernah hilang dalam saya punya hidup. Hari ini tidak ada uang, tidak apa-apa, dan oke. Hari ini tidak ada sesuatu, tidak apa-apa. Ya. Tapi semangat itu yang akan selalu mendatangkan segala berkat Tuhan. Setuju. Waktu saya memulai dari 10 juta, anak-anak Tuhan ke sini, bahkan mitra kerja saya ke sini, seperti Kopi Tanah Papua, yang menjadi network kami, dan disitulah menjadi support waktu kami fokus mengelola, melakukan segala sesuatu dari apa yang bisa kita buat. Akhirnya semakin hari semakin ada penambahan berkat. Ya. Jadi awal jangan takut untuk buat masalah, tapi harus buat masalah. Ya. Modal utama adalah bukan masalah uang, Ya. tapi kesehatan yang Tuhan beri kita sehat itu modal yang paling utama. Ya. Setuju. Dan yang kedua adalah kepada pemirsa kita yang sudah educated people, itu sudah pengetahuan yang sudah kita punya, itu sudah modal yang kedua. Ya. Dan yang berikut adalah dengan pengetahuan itu kita melakukan pengembangan skill, kita harus berkreasi seperti itu. Ya. Apa yang bisa kita buat di dunia, apa kita buat sudah begitu. Ya. Make problem. Setuju. Jangan takut untuk buat masalah. Buat masalah dulu, baru nanti cari solusi. Begitu, Pak. Setuju, Ipar. Buat masalah dulu, nanti baru cari solusi. Satu kata kunci buat Ya. pemirsa yang nonton. Ya. Jadi no life, no coffee. No coffee, no life. Artinya. Artinya Ya. tidak ada kopi, tidak ada kehidupan. Karena kehidupan itu banyak inspirasi melalui dunia Yes, kopi. setuju. Remember, don't spend your time in Yeah. your whole life, Ya. but respect and appreciate your time. When you appreciate your time, you are appreciate your money with what you are doing now. Luar biasa, super sekali, men. Artinya bahasa ipar orang begini. Ingat, hargai waktumu saat ini. Yes. Jangan buang-buang waktu, karena waktu Anda menghargai waktu Anda hari ini, Anda akan punya banyak uang dan Anda akan menciptakan uang melalui Yes. apa yang Anda sedang kerjakan saat ini. Yes. Itu satu. Ya. Dan yang berikut adalah
tidak ada kopi maka tidak ada kehidupan. Karena ada kopi maka ada banyak kehidupan dan ada banyak inspirasi Ya. tentang dunia apa saja, mau pendidikan kah, mau ekonomi kah, Ya. mau apa saja begitu. Ya. Ya kakak, pertanyaan terakhir. Toko siapa yang kakak suka dari seluruh toko-toko yang ada di dunia? Yang membuat kakak terinspirasi, termotivasi? Yang membuat saya toko yang paling besar dan terinspirasi dan termotivasi adalah Allah yang menciptakan dunia ini. Yes. Di dalamnya manusia, Yes. ada kopi, ada ubi dan ada pisang, yaitu Allah Bapa di surga. Wow. Dia toko agung dan toko yang sangat besar, toko yang adil dan ajaib. Luar biasa. Itu yang memberikan saya motivasi untuk saya bergerak di dunia ini. Kita mengerti pencipta, kita harus menghargai apa yang diciptakan oleh Allah, Ya. dan kita menghargai sesama. Ya. Maka berkat akan menghidupi kehidupan kita. Oh, luar biasa, super sekali, Bung Gombo. Terima kasih banyak dalam obrolan ini. Ya, teman-teman warga netizen, kalau kalian memang butuh inspirasi, kalian boleh datang di cafe miliknya Bung Gombo di Omom ya. Iya, di Omom. Jalan Tabenak katanya. Ya, jadi kalian bisa datang Terima di kasih. Jalan Tabenak, ya. Terima kasih Bung Nies. Iya. Itu penghormatan yang besar. Oke. Hormat. Ya. Jadi dunia ini kan kita punya. Yes. So make your own way. Iya, iya, iya. Ya. Luar biasa mungkin. Gallery of Papua Belegon Cafe itu kan kita yang buat nama. Jadi Iya. kita harus bikin jalan cafe namanya Jalan Tabenak juga. Yes. Itu dari Panies. Oke, tempatnya di Kabupaten Jaya Wijaya. Jadi Distrik Kubikia, Desa Omom. Iya, itu Pak Gombo punya kafe ya. Kalian bisa ke sini, ada akun sosmednya juga. Ada. Oke, namanya apa? Bisa sebutkan, bisa kasih tahu ke pemirsa. Baik. Semangat sekali ini. Nanti saya posting di end of our communication. Wow. Oke. Oke. Ya. Jadi penasaran deh. Ya. Nanti end of our communication. Iya, oke. Terima kasih ya Iya. kalau warga netizen yang ada di seluruh Indonesia, bahkan yang saya tidak bisa jangkau selain negara Indonesia. Terima kasih yang mengerti bahasa Indonesia. I will try everything. Semua tentang bahasa Inggris, tapi saya akan belajar. Saya akan jelaskan semua tentang Papua. Terima kasih yang sudah ikuti terus di channel saya ini. Saya Nies, ucapkan terima kasih banyak buat kalian teman-teman yang selalu ikuti, dan Bung saya ucapkan Baik. terima kasih ke semua teman-teman yang nonton. Saya hormat. Terima Sampaikan kasih salam. banyak. Salam semangat kopi. No coffee, no life. Ya, tidak ada kopi, tidak ada kehidupan ya. Terima kasih. Salam kreasi dari kami Tanah Papua untuk kalian semua yang sedang nonton. Satu kata dari saya, jika Anda ingin sukses harus kerja keras, Amin. konsisten, dan disiplin. Disiplin. Ya, dari sebuah obrolan yang saya dapatkan dari Kakak Gombo sangat luar biasa. Semoga kalau kalian penasaran, langsung saja kunjungi Papua Black Gold Cafe. Terima kasih semuanya guys. Sampai see you. Ya. Kumbi. Terima kasih. Ini kumbi tanah. Oke, luar biasa ya. Salam damai dari kami Tanah Papua. Salam cinta kopi.